Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, sama kita berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Allah saja yang akan dipuji, yang akan disanjung pagi hari ini. Dengan kekuatan yang kita miliki pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau bersyukur, untuk kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita pujian berkata, Yesus kau kebenaranku. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan perlu anugerah-Mu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepas. Sekali lagi kita pujian ini dari awal. Yesus kau kebenaran. Amin. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu selama ku hidup. Haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Haleluya. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan pujian sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Haleluya. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah pagi hari ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa diberikan kepada saya dan saudara. Kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Arahkan pandangan kita, hati kita angkat pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup. Amin. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagi-Mu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia, tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nanti dengan hormat Bapak Gembala akan masuk dalam doa pembukaan pagi hari ini. Haleluya. Kami menaikkan puji, syukur, sembah dan hormat kepada-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa.
Sampai kepada pagi hari ini kami dapat menikmati kemurahan dan anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang begitu nyata, sehingga kami tetap ada sebagaimana yang kami ada. Kami bersama-sama datang dalam rumah-Mu untuk beribadah, untuk melayani, untuk menyembah, untuk memuji, untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kepadamu-lah kami ingin memberikan seluruh keberadaan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau akan melawat ibadah ini, memberkatinya. Biar Engkau yang memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau yang mengurapi pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu dalam bidang apapun melayani pekerjaan Tuhan. Sucikan dan layakan, urapi dan Engkau memberkati pelayanan itu. Dapat kami semua umat-Mu merasakan jamahan dan berkat sorga dicurahkan lewat pelayanan yang dikerjakan. Kami doakan bagi umat-Mu yang lain, Tuhan sertai mereka juga. Bahkan cuaca yang terlihat buruk, biar itu tidak akan menghalangi mereka melangkah bersama-sama untuk berbakti memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah ini Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Maka apapun yang menjadi keberadaan kami, Tuhan yang tahu hidup kami, Engkau akan menolong dan memberkati kami. Amin. Bahkan ada jawaban, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan. Amin. Ada berbagai-bagai hal yang ajaib Tuhan kerjakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang peduli bagi kami. Tuhan kuduskan dan layakan kami semua, supaya kami boleh bersama-sama boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami berdoa kalau ada pekerjaan kuasa roh di udara, kuasa gelap yang mau merusak ibadah ini, mau mencuri berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Ambil ada kelegaan, kebebasan dalam hati jiwa kami untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami masuk dalam ibadah ini. Kami yang membuka ibadah ini dengan peralaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Saya percaya bahwa mungkin situasi di luar sana tidak memungkinkan, tetapi bagi orang yang percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tidak ada satu yang akan bisa menghalangi kita untuk kita memuliakan Tuhan pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita percaya Dia kekuatan bagi kita dan saudara. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mesra
batuku dan keselamatanku. Haleluya. Amin, haleluya. Dialah gunung batu keselamatan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Amin, haleluya. Kau gunung batuku, haleluya. Satu-satunya yang benar. Pagi hari ini kita di hadirat Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan hanya satu-satunya yang benar. Dia akan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dia akan memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita di tengah badai, pada saat kita di tengah-tengah gelombang yang ada, kita percaya ada kemuliaan Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang. Haleluya. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih menguatkanku, kasih-Mu menguat. Sekali lagi, saat ku berada di tengah badai, saat ku berada
ini mungkin saya dan saudara merasakan bagaimana kita menghadapi akan keadaan situasi. Tapi pujian berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan nyata bagi saya dan saudara. Dia akan berikan pertolongan bagi saya dan saudara. Dia akan berikan kekuatan bagi saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa kita mendapatkan pengharapan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi hari ini kita siapkan hati kita. Karena hanya firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Yang akan berikan pertolongan bagi saya dan saudara. Yesus kemenangan bagi saya dan saudara. Yesus yang akan berikan pertolongan bagi saya. Kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan-Mu dan pengharapan Tuhan, kemuliaan, haleluya, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan dan pengharapan Tuhan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, haleluya. Tuhan kemenanganku, haleluya. Nanti dengan hormat Ibu Sili maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan pagi siang hari ini. Haleluya, haleluya. Hati kami sangat berterima kasih Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Kami telah melewati semuanya bersama dengan Engkau. Hingga pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh lagi datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih, biarlah Tuhan Kau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Sekalipun banyak kami yang harus kami hadapi Tuhan, badai-badai kehidupan. Kalau Engkau ada dalam hidup kami, kami dapat melewati bersama dengan Engkau. Engkau yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Inilah hati-hati kami ya Tuhan. Kau sirami dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada janji Allah yang luar biasa bagi kami. Yang memberi kekuatan. Oh Tuhan, yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah di dalam dunia ini Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan kepada kami semua Tuhan. Apapun bentuk firman-Mu ya Tuhan, boleh kami menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah Bapa Gembala kami Tuhan yang akan memberikan firman-Mu kepada kami semua. Curahkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Bukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, terima kasih.
Biarlah firman-Mu yang ditaburkan tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar yang sudah menguasai kami semua. Menguasai ruangan ini ya Tuhan. Sehingga benih firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pakailah setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian siang hari ini. Berkati pelayan mereka. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan duduk diam menyambut kebenaran firman-Mu. Kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berarti ada orang di tengah-tengah ya saudara. Ada respon yang diberikan. Kita segera membuka Alkitab kita pagi ini ke dalam suratan Roma pasal yang ke-9. Kita akan melihat ayat ini. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-33. Ini adalah ayat mas kita. Roma 9 ayat yang ke-33, ayat ini singkat. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah? 2, 3. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita ulangi bersama saudara. 2, 3. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Silakan duduk. Ayat mas kita ini dimulai dengan kata-kata seperti ada tertulis. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa apa yang dicatat dalam Roma 9 ayat 33 ini telah lebih dulu disampaikan atau dicatat dari nabi yang sebelumnya telah menyampaikan hal yang sama. Kalau saudara membaca Alkitab saudara, dan saudara melihat ada footnote, saudara tahu footnote, catatan kakinya, maka pasal 9 ayat 33 itu disamakan. Jadi inilah, dari sinilah ayat Roma 9 ayat 33 ini ditulis, dari sinilah diambilnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Baik untuk memperbandingkannya, kita membaca ayat ini. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Nah, Yesaya mencatat hal yang sama dan dikutip ulang. Suratan Roma ini adalah oleh Rasul Paulus. Yesaya 28 ayat yang ke-16 bunyinya demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, begitu yang kita lihat di sini, dicatat sama dan diulangi dalam suratan Roma. Nah, antara Nabi Yesaya itu hidup 700 tahun lebih sebelum Yesus datang sebagai manusia. Dan Paulus yang menulis suratan Roma ini, dia percaya Tuhan setelah Yesus naik ke sorga. Jadi kalau Yesus naik ke sorga, kelahiran Yesus disebut sebagai tahun
AD atau AD, Anno Domini, atau kita biasa menyebutkannya adalah tahun tarik Masehi, tahun sekarang ini nih saudara, 2021. Maka AD ini dia kalau dimulai dari 0 sampai Yesus disalibkan, maka itu 33,5 tahun, katakanlah begitu saudara. Kalau itu dicatat betul dari kelahiran Yesus, tarik Masehi itu atau Anno Domini itu dimulai ya saudara. Dan Paulus itu bertobat bukan pada pelayanan Yesus. Setelah Yesus saudara tahu bahwa dia penganiaya umat Kristen, sampai satu saat ketika dia merencanakan untuk mengejar orang Kristen atau orang Nasrani di Damsyik, Allah menyatakan diri kepadanya, baru dia bertobat. Lalu sampai dia menulis suratan ini, suratan Roma ini menurut catatan itu ditulis tahun 70-an. Jadi jarak antara Yesaya melayani sampai kepada Paulus menulis suratan ini bisa diambil rentang waktu 800 tahun. Yesaya menyampaikan ini, lalu kemudian diulangi lagi oleh Paulus 800 tahun kemudian. Kita melihat di sini bahwa firman yang sama itu diulangi, firman yang sama itu diingatkan kembali. Dan memang penting firman Tuhan selalu diingatkan berulang-ulang kepada saudara dan saya. Dua hal sebab kenapa firman Tuhan itu perlu diulang, perlu diingatkan lagi, perlu disegarkan lagi, perlu di-remind kembali adalah yang pertama, supaya kita tidak lupa kepada firman Tuhan. Karena sebagai manusia, kita mudah lupa saat kita hanyut, saat kita larut dalam kesibukan hidup, dalam rutinitas kita, dalam urusan kita, dalam pengejaran kepentingan kita, ambisi kita di dunia ini, kita lupa dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, sebab yang kedua firman Tuhan ini perlu terus-menerus diulang adalah supaya jangan jalan hidup kita menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Karena seringkali sadar atau tidak sadar kita sudah menyimpang. Nah, perlu firman Tuhan diingatkan supaya kita dikembalikan lagi. Hidupmu yang sudah diselamatkan, ayo hidup sesuai dengan firman. Hidupmu udah terlalu duniawi itu. Hidupmu udah terlalu kedagingan itu. Engkau harus kembali kepada jalan yang benar. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah anak-anak terang. Hiduplah yang benar seperti ini. Itulah sebabnya firman Tuhan itu perlu di-remind, perlu diulang, perlu diingatkan, perlu di-refresh kembali. Supaya kita tidak menyimpang. Kita selalu ada pada rel yang benar, supaya kita selalu ada dalam koridor yang benar. 800 tahun saudara, dan diulang lagi, diingatkan lagi, di-remind kembali. Supaya umat Tuhan tetap ada pada jalan kehendak Tuhan. Nah, mari kita melihat di sini isinya. Kalau Paulus menulis di sini, antara Paulus dan apa yang Yesaya ucapkan ada perbedaannya. Nanti kalau saudara baca dalam suratan Roma, di sana dikatakan batu sentuhan, lalu kemudian batu sandungan, begitu yang kita baca. Saya membaca ini dalam bahasa Indonesia yang lama, lembaga Alkitab yang lama. Salah satunya itu bukan batu sentuhan, batu sandungan, tapi batu syak. Batu yang menyebabkan orang itu berprasangka, gitu saudara. Nah, itu sebenarnya catatannya begitu dalam terjemahan lama. Ya. Nah, sedangkan dalam Yesaya di sini ditulis batu yang teruji. Nah, beda kan saudara? Tadi batu sentuhan dan batu sandungan. Sedangkan dalam kitab Yesaya dikatakan batu yang teruji. Dan yang kedua, batu penjuru. Nah, semua kata batu ini menunjuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus.
Mari kita melihat pengertian-pengertiannya di sini supaya kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah tentang batu penjuru. Saya ajak saudara kita buka dalam suratan Efesus pasal yang kedua di sana. Efesus pasal yang kedua, dan kita membaca pada ayat yang ke-20, bunyinya begini. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jelas tuh saudara di sini. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia batu penjuru. Untuk bisa memahami mengenai batu penjuru ini, saudara, kita ada di bangunan gereja ini yang disebut sebagai batu penjuru atau cornerstone. Itu adalah di situ tuh, saudara. Di ujung situ tuh, itu batu penjuru. Jadi bangunan ketika dimulai dari penjurunya. Dan fungsi dari batu penjuru ini adalah dia itu akan ditarik kemana nih? Ke sana. Biasanya dalam membangun rumah itu dicarikan persegi 4, saudara. Nah, sudutnya itu tadi, cornerstone-nya itu, yaitu di sana. Nah, dari situ ditarik ke sana, ditarik kemari, baru nanti ditarik lagi kepada yang lain, saudara. Tapi dimulai dari batu penjuru, dia menjadi tolok ukur. Dia menjadi tempat di mana batu-batu yang lain itu akan dibangunnya menurut ukuran dari batu itu. Atau katakanlah itu menjadi batu di mana semua akan dimulai di situ. Dia menjadi teladan yang perlu diikuti. Yesus itu batu penjuru. Dia adalah teladan. Kalau kita adalah pengikutnya, kalau kita menyebutkan diri kita Kristen, seharusnya perbuatan kita mengikuti apa yang Yesus juga perbuat. Perbuatan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, karena dia adalah batu penjurunya, dia adalah ukurannya, dia yang menetapkan mana yang harus kita lakukan. Nah, dia menjadi pusatnya, menjadi sesuatu yang kita harus perhatikan. Jadi kalau orang Kristen tidak mengikuti Yesus, nah itu orang Kristen abu-abu, saudara. Grey Christian, Kristen abu-abu, enggak jelas dia. Siapa yang dia ikuti? Katanya ikuti Yesus, tapi kok perbuatannya tidak sesuai. Nah, itu maksudnya batu penjuru. Lalu yang kedua, tentang batu sentuhan dan sama dengan batu sandungan. Saya ajak saudara kita buka dalam 1 Korintus, pengertian-pengertian ini kita perlu mendapatkannya. 1 Korintus pasal yang pertama, dan kita membaca ayat yang ke-22 dan ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 22-23 bunyinya begini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, ini Paulus menjelaskan. Di era di mana Paulus melayani telah berkembang yang namanya filsafat manusia. Filsafat itu adalah pandangan hidup yang dipegang sebagai penuntun hidup seseorang. Dulu memang ribuan tahun sebelum itu, Confucius, seorang Chinese, dia juga mempunyai filsafat dan kemudian diangkat menjadi sebuah agama, Konghucu. Nah, saudara, kemarin merayakan Imlek kan, baju saudara merah, sama dong dengan saya, ya kan saudara. Nah, ini dan kemudian hari ini hari Valentine Day kan gitu, saudara. Jadi pakai bajunya merah. Berarti yang nggak pakai baju merah ya tetap juga kita hidup di dalam kasih, ya saudara, sedikit menyimpang. Jadi itu filsafat. Filsafat adalah filosofi, sesuatu yang menjadi pegangan hidup yang menjadi penuntun bagi seseorang. Nah, di era Paulus itu sudah berkembang paham filsafat yang begitu besar. Di antaranya Aristoteles, Plato, Sokrates, saudara.
Dan itu sudah mulai dari sejak zaman kerajaan Yunani, sebab Paulus itu hidup pada zaman kerajaan Romawi. Yunani lebih dulu, baru Paulus. Dari filosofi hidupnya itu begitu jauh dan luar biasa, dan orang memegang kata-kata filosofi yang memberikan filsafat kehidupan tentang bagaimana hidup. Dengan adanya pandangan hidup itu akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah yang dihadapi, itu akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan jawaban, kira-kira seperti itu. Dan tuntutan daripada itu mereka membangun aturan dan sebagainya ada di situ. Saudara bayangkan, Yesus dia disalibkan, dan kalau pada waktu itu orang yang disalib adalah orang yang bersalah, bahkan kesalahannya sangat berat, dan harus dihukum seberat-berat, hukumannya mati disalib. Jadi bagi mereka not make sense. Dia juru selamat, kok dia disalibkan? Kok dia mati dihukum? Nggak mungkin itu. Nah gitu. Jadi sebuah batu sandungan nih bagi orang-orang Yunani itu. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah juru selamat, sebab dia dihukum kok di kayu salib. Dia mati sebagai hukuman, bahkan dia dihukum dengan hukuman yang paling berat, hukuman mati di situ. Jadi mereka tidak bisa mempercayai Yesus, karena mereka memandang Yesus itu sebagai orang hukuman berdasarkan aturan, pandangan-pandangan hidup, filsafat manusia waktu itu. Kemudian yang kedua, di sini adalah orang-orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel adalah orang yang saudara tahu itu keturunan Abraham. Sepanjang hidup mereka mengalami mujizat Tuhan. Di Mesir saja mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, 10 tulah di Mesir. Kemudian dibelah laut kosong oleh Tuhan. Diberi makan roti dari sorga, saudara. Kalau kita mau makan roti, nggak bisa dari sorga. Itu ada di Apple Bakery, ya kan saudara. Itu kita cari situ. Tapi ini diberi roti dari sorga. Mana bisa dapat roti di tengah perjalanan ada untuk sekian juta orang. Kemudian batu mengeluarkan air untuk memuaskan mereka. Jadi orang Israel ini hidup dengan mujizat-mujizat. Lalu kemudian mereka melihat Yesus disalib lah. Harusnya kalau dia Tuhan, dia bisa turun dari salib. Dia kalahkan semua musuhnya. Not make sense. Nggak masuk di akal. Gitu saudara. Jadi bagi mereka, Yesus bukan juru selamat. Yesus adalah orang yang lemah. Yesus adalah orang yang kalah. Yesus adalah orang yang gak bisa diharapkan. Sedangkan menolong dirinya sendiri aja gak bisa. Bagaimana dia bisa menolong orang lain? Bagaimana dia menjadi juru selamat bagi orang lain? Bagi orang Yunani dia batu sandungan. Bagi orang Yahudi dia juga menjadi batu sontohan. Menjadi batu sentuhan. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Karena kita tahu, dia tidak tinggal mati, dia bangkit. Mengapa dia harus mati? Kita tahu jawabannya. Sebab dia harus menjadi korban menyelesaikan dosa kita. Jelas bagi kita. Bagi mereka, mereka tidak bisa menerimanya. Nah, itu pengertian yang kedua tentang batu sentuhan atau batu syakwasangka tadi ya. Orang berprasangka buruk, berpikir buruk tentang Yesus. Dan saudara, itu yang kita bisa lihat di YouTube. Selalu ada ejekan mengenai Yesus. Loh, kenapa begini? Wah, enggak apa-apa orang mau berkata bagaimana. Bagi saya Yesus, bagi kita Yesus adalah tetap Tuhan. Dia tetap Allah. Dia tetap juru selamat bagi kita. Orang mau berkata apa? Orang mau berprasangka apa, orang mau curiga bagaimana, Yesus tetap adalah Tuhan dan juru selamat kita. Karena dia telah membuktikan itu lewat semua yang dilakukan dan diperbuatnya. Lalu yang ketiga, karena batu sentuhan dan batu sandungan sama tadi saudara, yang ketiga adalah batu yang teruji. Maksud kata teruji artinya bisa dibuktikan. Dia bisa dibuktikan bahwa dia memang begitu pribadinya. Kalau dia adalah oknum yang berkuasa, maka dia bisa dibuktikan bahwa dia betul memiliki kuasa adanya. Kalau dia adalah oknum yang penuh dengan kasih, dia bisa dibuktikan bahwa dia memang pribadi kasih adanya.
Kalau dia itu adalah pribadi yang benar, dia bisa dibuktikan, dia selalu melakukan kebenaran, dan dia bisa dibuktikan kemurniannya, dia bisa dibuktikan kesetiaannya. Dia Tuhan, dia bisa diuji, dan dia telah teruji, dia bisa dibuktikan kuasanya. Mari kita melihat beberapa ayat ini untuk kita bisa lebih mengerti. Saya ajak saudara kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 di sana. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama bunyinya begini. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Garis bawahi kata ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Itu bukti yang pertama. Yesus sampai pada kesudahannya. Dia tidak mengasihi separuh. Dia tidak mengasihi untuk sesaat. Dia tidak mengasihi untuk satu periode waktu. Tetapi dia mengasihi sampai pada kesudahannya. Dia bisa diuji kasihnya. Dia bisa dibuktikan bahwa dia tetap mengasihi. Apapun yang terjadi. Dan itulah yang dialami oleh murid-muridnya, bukan? Pada waktu Yesus ditangkap, mereka tinggalkan Yesus. Kalau kita dalam posisi itu, kamu pada waktu aku susah, kamu nggak mau dekat-dekat, nggak beri bantuan padaku, kamu tinggalin semua, kabur semuanya. Kita akan begitu. Dan itu Yesus ditinggalkan oleh semua murid-muridnya. Bahkan ada yang menyangkal. Ada yang berkata, aku tidak kenal dia. Tapi setelah dia bangkit, apa dia kacak pinggang dan berkata, kamu tadi ya? Pada Petrus misalnya, kamu udah begini-begini ya? Nah, enggak, saudara. Dia tetap mengasihi mereka. Waktu mereka menangkap ikan di Galilea, setelah Yesus itu, saudara, bangkit, maka mereka tidak mendapat ikan. Dalam Yohanes pasal 20. Maka Yesus berkata, hai anak-anakku, pasal 21 nggak salah, adakah lauk pauk padamu? Mereka bilang, nggak ada. Lalu Yesus berkata, coba tabur pukatmu di sebelah kanan. Mereka bilang, harusnya kan Yesus marah-marah ya. Kamu waktu aku disalib, kamu tinggalkan aku. Aku sendiri berjuang. Nah, dia mengasihi. Apa yang menjadi kebutuhan murid-muridnya? Justru itu yang menjadi prioritasnya. Saat dia menyadarkan murid-muridnya, dia hanya berkata kepada Petrus, apa engkau mengasihi aku? Hanya itu saja. Bahkan ketika mereka tiba di pantai, sudah ada roti dan sudah ada ikan. Itu bukan hasil tangkapan mereka. Tuhan sendiri yang menyediakan bagi mereka. Dia mengasihi. Sekalipun dia disangkal, ditinggalkan, disakiti, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Hal yang sama berlaku bagi saudara dan saya. Kita seringkali jauh tinggalkan Tuhan, bukan? Ingat, Yesus tetap mengasihimu. Dalam kelemahanmu mungkin engkau akhirnya menjadi marah-marah, kesal, jengkel kepada Tuhan. Yesus tetap mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Surat Ibrani 9 katakan dia masih mendoakan kita. Dia menjadi juru syafaat yang selalu berdoa supaya kita tetap ditopang kehidupan kita. Kita kuat menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan persoalan ini. Saudara baca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Sebelum dia naik ke sorga, maka dia berkata begini, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Teruji, saudara. Lalu nih Yesus sudah naik ke sorga. Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-4 ke-5. Sebelum Paulus dia adalah Saulus. Dia sedang berjalan untuk menangkap orang-orang Kristen, pengikut Kristus di Damsik. Dan tiba-tiba dalam perjalanan Yesus menyatakan diri. Wah, jatuh Paulus itu. Dia kan nggak tahu, saudara. Dan dia sangat benci dengan pengikut Yesus itu.
Maka di sana suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Betulkah Yesus dianiaya oleh Saulus? Tidak. Siapa yang dianiaya oleh Saulus? Orang Kristen, Nasrani. Kalau sekarang ini ya saudara dan saya, kita yang dianiaya. Tapi kok yang sakit Yesus ya? Karena apa yang kita derita, Tuhan juga turut menderita. Apa yang kita rasakan, Tuhan juga turut merasakan. Kesusahan, kesedihanmu, dan segala hal yang menjadi beban hidupmu yang membuat engkau hancur, hati Tuhan juga mengalaminya. Dia teruji, saudara. Dia tetap mengasihi kita. Walau orang lain tidak peduli pada kita, walau orang lain tidak mau mendengar dan tidak mau menerima keberadaan kita, ada Tuhanmu di sana yang memiliki kasih yang kekal, yang akan tetap mendukung hidupmu dan akan tetap bersama dengan engkau di saat-saat sulit hidupmu, di saat-saat yang berat dalam hidupmu. Orang lain tidak mengerti mengenai engkau. Orang lain tidak mengerti tentang luka hatimu yang kau alami lewat satu peristiwa. Namun Yesus mengerti. Kita bersandar kepadanya. Dia adalah batu yang teruji. Dia membuktikan dirinya. Seperti itulah kebenarannya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah. Kemurniannya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Dia tetap sama. Haleluya. Nah saudara, kita masuk pada bagian yang kedua dari ayat mas kita tadi. Bagian yang kedua tadi kita sudah mengerti sekarang tentang batu itu. Menunjuk kepada Yesus. Nah mari kita kembali dulu kepada ayat ini supaya kita tidak terlalu bias dalam mengertinya. Mari kita buka Roma 9 tadi ayat 33, bunyinya seperti ini. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Perhatikan di sini dikatakan, aku Allah meletakkan di mana? Di Sion. Batu itu ada di Sion. Kita sudah mengerti bukan? Kita sudah belajar dan Ibrani 12. Sion adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita berkumpul untuk apa? Seperti siang hari ini. Untuk kita beribadah kepadanya. Batu itu ada di Sion. Ada di antara orang yang percaya kepadanya. Batu itu hadir. Dan mari coba kita lihat ayat ini untuk membuat kita mengerti. Kita buka dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Kita baca ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 bunyinya begini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini kita diberitahu lewat firman Tuhan, ibadah kita itu ibadah yang mempunyai rahasia yang agung, saudara. Keagungannya bukan karena fasilitas ibadahnya bagus, mewah, lalu agung karena semuanya bagus, mewah. Keagungannya bukan karena tata caranya diatur dengan begitu indah oleh orang-orang yang pandai mengaturnya, sehingga tata cara itu menyebabkan ibadah itu agung, mulia. Tidak. Keagungan ibadah itu terletak kepada pribadi yang di tengah-tengahnya, yang menjadi sentral, menjadi pusat dari ibadah itu. Yaitu ibadah itu agung karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya sudah menceritakan pada saudara, rekan saya yang ibu janda hamba Tuhan itu meninggal karena COVID. Bukan, saya pernah cerita. Nanti kemudian kami dikirim, seperti saya sudah katakan, ada 3 video. Nah itu di Solo, dikubur 1:30 pagi. Kalau di Jakarta mungkin masih bisa ditahan. Kenapa? Karena di sini betul-betul ada pengemasan petinya itu betul-betul bagus lah. Kalau di sana mereka harus langsung kubur. Jadi dia meninggal sore. Kita bersyukur nih, Yayang di Solo
Dia padahal sudah paru-paru udah putih semua, dan menurut dokter udah nggak, malah dia sembuh, saudara, dia sembuh. Jadi setiap kali dia kena COVID, dia mesti telepon saya, tanya kemarin waktu mau sembuh itu dia video call saya. Ya puji Tuhan, karena kami sama-sama sekolah kitab dulu kelas 1 sama-sama. Dia itu dari Palmera. Jadi dia ya puji Tuhan lah. Aku setiap terakhir ini akan keluar 2 kali dia masuk, 2 minggu di ICU dia. Yang kebanyakan mereka lewat, nah dia hidup. Nah ini sudah rekan yang lain nih. Nah ini dia meninggal dan dia harus dikubur setengah 2 pagi. Ada anaknya 3, saya salah menyebut kami 2 perempuan, enggak, 1 perempuan 2 laki saudara anaknya itu. Lalu salah satu. Nah, selain itu disorot saudara, disorot tentang penguburan itu oleh petugas yang memakamkan itu. Waktu ada meninggal di sini, minta maaf ada jemaat yang meninggal di sini. Saya sempat diberitahu, nah tunggu dulu om, mau diperiksa nanti kalau dia COVID. Saya kaget tuh dengar itu. Kalau COVID tolong dong siapkan baju APD. Atau aku beli dulu deh di mana. Kan ini nggak sembarangan saudara. Nggak boleh tuh. Dan saya ditolong oleh dokter Yusuf, nanti kalau dia meninggal itu om pimpin ibadahnya via handphone. Oh begitu ya. Iya bisa om, pakein. Waduh saya orangnya gaptek nih, ada anak saya puji Tuhan. Mungkin mereka bisa tolong saya nggak ngerti tuh bagaimana caranya tuh untuk bisa bikin kolektif gitu ya, beberapa WA. Nah saya mesti ditolong tuh gitu. Tapi di Palmera sekarang disiapkan baju APD itu. Juga ada oximeter dan ada 1 sumbangan saudara tentang termometer suhu dari salah satu yang bantu pelayanan di sini, Bapak Senas. Itu nanti tidak lagi perlu ditembak pakai tangan, ditaruh tuh saudara. Dia tinggal saudara dekatkan, nanti dia akan mengeluarkan berapa derajat suhu kita itu. Sudah disiapkan di belakang. Tolong tim COVID di sini, Dokter Yusuf, Bapak Cinsin, untuk bisa mengatur, Bapak Robi, untuk ditempatkan dia nggak boleh kena panas, dia harus pas lah di dalam sehingga nanti orang kan bisa ukur suhunya. Jadi saudara, saya lihat video itu tentang orang yang memakamkan itu semua pakai APD. Nah kemudian salah satu videonya adalah ini anak-anak ini setengah 2 pagi nih, cahayanya hanya cahaya lampu petromak, ya lampu-lampu yang dibuat listrik mungkin dipanjangin kabelnya di situ, jadi cahayanya tidak penuh. Nah saya lihat mereka berkumpul, kira-kira ada 11, 12, 13 orang. Mereka menyanyi sambil menangis. Bayangkanlah anak-anak itu semua masih sekolah. Yang paling besar kuliah, yang paling kecil SMA. Suaminya, ayah dari anak-anak ini meninggal waktu mereka belum genap umur 6 tahun, saudara. Jadi besar di ibunya. Jadi pundak ibunya itulah yang memikul. Anaknya 1 yang kuliah yang paling besar dan kemudian yang lain itu masih ada yang di SMA. Nah saudara, mereka mulai menyanyi memuji Tuhan. Saya ingin katakan begini, mereka bukan saat mereka memanggil nama Tuhan itu, sebab Tuhan katakan siapa 2-3 orang berhimpun dalam namaku, dia ada di tengah-tengah mereka. Mereka bukan berada saat berdoa, bikin ibadah penguburan itu, bukan di ruang seperti ini. Tanpa musik, tanpa fasilitas. Enggak ada tata cara ibadah yang baku, enggak ada. Hanya berdoa, dengar firman, itu saja. Yesus pun ada di tengah-tengah mereka. Bukan karena fasilitasnya, saudara. Nah fasilitas itu fungsinya apa? Fasilitas itu adalah menunjukkan kasih kita. Kita memberi itu seperti ada yang memberi termo, ada yang memberi sebagainya. Menunjukkan kasih kita kepada pekerjaan Tuhan supaya ini menjadi nyaman, ada AC, menjadi indah. Lah ya itulah bukti kasih kita bukan pada Tuhan. Kita memberi untuk supaya bisa dibeli fasilitas, dan dengan demikian maka kita bisa beribadah dengan lebih baik. Itu menunjukkan kasih kita juga bersuka cita melakukannya. Batas itu. Tetapi sentral dari ibadah yang paling penting adalah kehadiran Yesus di situ. Maka kita perlu mempunyai sebuah rasa hormat kepadanya. Kita perlu memuliakan Dia. Nah, saudara, yang dibutuhkan di sini dalam ibadah karena sentralnya adalah Yesus. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan hati kita. Coba kita melihat ini dalam 2 Tawari pasal yang ke-16 di sana. Mari kita baca ini. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 bagian A bunyinya begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Mata Tuhan melihat. Dan Dia mencari orang yang bersungguh hati saat kita beribadah kepada dengan segenap hati kita. Saya sampaikan kemarin di pameran, ibadah yang penuh hormat kepada Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan itu, Dia akan melimpahkan kekuatannya, Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan memberkati sesuai dengan janji firman-Nya. Orang yang beribadah dengan sungguh hati itu, dengan segenap hatinya, saudara. Itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari hati kita. Bagaimana sikap kita dalam beribadah, itu akan menentukan berkat Tuhan diberikan bagi kita. Saya sering katakan begini, Tuhan itu dimuliakan bergantung perbuatan pengikutnya, orang-orang percaya kepadanya. Tuhan juga dihina, itu juga bergantung kepada perbuatan kita. Saya senang dengan satu gereja, dan saya senang juga seperti saat ini di Pademangan sekarang. Kalau saya jatuhkan, katakanlah ini dompet ini ya. Nah, kedengaran di belakang kan? Saya senang. Ada rasa hormat di sini. Saudara tidak ngobrol. Saudara tidak gunakan handphone. Nah, itu yang benar. Dalam kita ibadah kan fokus kita kepada Tuhan, saudara. Sayang dibuang, saudara. Nah, itu fokus kita kepada Tuhan. Saya senang dengan gereja yang seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Waktu kita berada memuji Tuhan, sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Jangan lihat kanan kiri kita. Jangan lihat siapa yang berdiri melayani di sini. Sebab pusat kita bukan kepada orang-orang. Pusat kita kepada Yesus itu. Tujukan hati kita hanya pada Dia. Yang melayani. Yang bersama-sama melayani sebagai jemaat memuji menyembah Dia, yang dituntun untuk sama-sama melayani dalam pujian dan sebagainya. Mata Tuhan melihat kita. Dia akan melimpahkan kekuatannya. Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan memberkati kalau kita bersungguh hati kepadanya. Jadi bersungguh-sungguhlah. Mau ibadah yang kecil bagaimanapun, saudara, lakukan dengan segenap hati. Ada ibadah pemuda di sini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati juga ibadah itu. Miliki satu sikap yang sesuai dengan firman Allah, maka Tuhan akan memberkati saudara. Itu yang Tuhan cari, hati yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bagian yang ketiga, yang terakhir, mari kita kembali, saudara. Kita kembali dalam suratan Roma. Tadi kita harus selalu balik ke situ untuk kita mengerti. Ada bagian terakhir, pasal 9 ayat 33 bunyi begini. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bagian yang terakhir adalah siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini sebuah jaminan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, batu itu, saudara, maka dalam persoalan hidup kita, dalam pergumulan kita, kita akan bisa melihat Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan tolong kita saat kita berdoa. Tuhan pedulikan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan percaya yang dimaksud adalah percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan percaya menurut kita. Ada orang berkata, saya percaya. Mana percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Pertama, dari sikap hati kita menjalani hidup. Kalau kita percaya, kita akan menjalani hidup kita bukan seenak kita sendiri. Kita akan selalu ingat firman-Nya, saudara. Kita tidak akan mau menyimpang dari firman-Nya. Itu sikap hati kita lebih dulu yang memutuskan demikian. Yang kedua, orang yang percaya bisa dilihat lewat perbuatan-perbuatannya. Orang yang percaya itu harusnya menjadi berkat. Kita sering mendengar istilah troublemaker, pembuat masalah. Wah, kalau kita jadi troublemaker, saudara, wah, kita itu bukan sesuai dengan firman-Nya. Kita harusnya menjadi solution maker, pembuat solusi yang baik, yang membuat orang mengerti di sana. Orang yang percaya itu bisa kelihatan dalam ketaatannya sungguh-sungguh. Dia bukan sekedar sebagai seorang beragama, tetapi hidupnya jauh dari kebenaran firman. Percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita percaya betul seperti itu,
kita tidak akan malu, saudara. Tuhan akan selalu terlibat. Tuhan akan selalu menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah hidup kita. Di dalam pergulatan hidup kita, Tuhan akan hadir di sana. Memberkati pekerjaanmu, membuka jalan, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kemenangan, dan mengadakan mujizat dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan dipermalukan kalau sungguh-sungguh percaya, dan percaya yang sesuai kehendaknya. Bukan percaya menurut kita, seenak kita sendiri, tapi percaya yang sesuai kehendak Tuhan. Demikianlah ketiga hal ini kita mengerti. Tuhan telah menaruh Yesus dalam hidup kita. Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Mari kita belajar untuk memuliakan Dia. Mari kita belajar untuk menghormati Dia. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk percaya kepadanya dan hidup berkenan kepadanya. Kita akan melihat kalau kita demikian, kita tidak akan malu dalam hidup ini. Pembelaan, pertolongan, mujizat, jawaban, itu selalu Tuhan akan berikan bagi kita semuanya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, satu ayat lagi. So, mari silakan maju pemain musik. Ada satu ayat lagi dalam Efesus 1 ayat yang ke-19 katakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita akan mengalami kehebatan kuasanya itu kalau kita sungguh hidup dengan percaya yang sesuai kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujiannya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan selalu akan siap untuk menolong, memberkati kita, memberikan jawaban, dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Naikkan pujian ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Lagi kita ulangi, betapa hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Lagi kita ulangi lagu ini. Betapa hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita
Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa bagi kita, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian Dia lagi. Betapa hebat, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa, betapa haleluya, betapa haleluya, haleluya, glory bagi kita, bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari-hari ini? Apa keberatan tanggungan yang engkau pikul selama ini? Mungkin sakit, mungkin usaha, mungkin hal-hal yang lain, rencana yang hampir gagal, dan berbagai hal yang lain. Yang percaya tidak akan dipermalukan. Kita perlu kuatkan percaya kita di dalam Yesus. Dia adalah sumber segala-galanya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita naikkan pujian ini. Kita muliakan Dia. Kita agungkan Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari kita angkat tangan ke atas. Haleluya. Betapa hebat kuasa. Oh, kami menara
menaruh iman kepadamu, menaruh percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa. Lagi katakan betapa. Dengan hormat Bapak Robi Binardi maju ke depan berdoa. Betapa hebat kuasa. Kami agunkan, bagi kita, bagi kita sesuai dengan kekuatan Bapak Robi Binardi maju ke depan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa, betapa hebat, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Inilah ucapan syukur kami saat siang ini Bapa dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau mendengarkan suaramu kembali melalui hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala kami Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa apa yang kami alami saat ini, kami tidak sendiri Tuhan. Tapi apa yang kami rasakan saat ini Engkau juga merasakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah yang begitu heran dalam hidup kami. Kuasa-Mu begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, siang ini firman menguatkan kami kembali, bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap memegang langkah perjalanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang pakai kehidupan kami, Engkau yang bentuk kami Tuhan, Engkau yang ubah kehidupan kami, untuk kami boleh berkenan, selalu berkenan adanya di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat siang ini, Engkau yang pakai kami Tuhan. Engkau pakai kehidupan kami, Engkau pakai tutur kata perbuatan tingkah laku kami Tuhan. Untuk kami tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tapi kami boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kami bagi sesama kami Tuhan. Biar kehidupan-Mu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat dan saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sekali lagi ampuni apa yang menjadi dosa kesalahan kami Tuhan. Engkau yang bentuk kami lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Untuk kami boleh memancarkan kehidupan-Mu. Dan sekeliling kami boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam kami. Kami boleh memancarkan kehidupan Engkau dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk berkat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sekali lagi Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau yang memegang langkah perjalanan kami Tuhan. Asalkan kami boleh seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan dalam hatinya, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui pribadi lepas pribadi saat ini bagi kami. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Sucikan kuduskan kehidupan kami. Biar kiranya Engkau yang pakai persembahan ini Tuhan. Biar boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu.
boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan untuk berkati firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini, yang akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dan saatnya kita akan persiapkan persembahan untuk pagi hari ini, pekerjaan Tuhan. Yang bertugas akan mempersiapkan diri, dan kita akan puji yang berkata, Tuhan Yesus yang cinta saya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita akan dengar berita gereja. Hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah youth di tempat ini, menghimbau kepada kita semua pemuda remaja biar kita boleh mengambil waktu
untuk kita boleh beribadah sama-sama di tempat ini. Kita bisa mendukung, kita bisa menguatkan satu dengan yang lain untuk kita maju dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebabnya menghimbau kepada kita semua pemuda remaja untuk kita boleh mengambil bagian dalam ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 6 sore. Dan pelayanan hari Minggu tanggal 21 bulan Februari ini yang akan leader Saudari Isma, singer kelompok A, Bapak Mulyadi, Saudari Jenry, Saudari Jessica, musik YHGR, LCD Saudari Natalia, sound Bapak Cinsin, penyambutan tamu Vioni dan Saudari Deborah saya sendiri, kolektan Saudari Eli, Saudari Rahel, Ibu Dian dan Ibu Anita. Puji Tuhan, selamat menikmati. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita untuk kita pelayanan pada minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan akan berkati kita pada saat siang hari ini dan kita akan akhiri ibadah kita saja. Buat kita semua bangkit berdiri. Kita puji yang berkata El Shaddai. Senantiasa kami naikkan, sebab Engkau adalah Allah Tuhan yang maha kuasa dan kepadamu-lah layak semua diberikan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang agung di dalam segala perbuatan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah segala pujian, penyembahan, pelayanan, korban menjadi satu dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, semua kami yang beribadah bersama-sama. Kami teringat umat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mereka, yang di dalam perjalanan Tuhan sertai, yang lemah beri kekuatan, yang telah jauh Tuhan kembalikan, yang sakit jamah dan sembuhkan mereka.
Di dalam persoalan pergumulan Tuhan berikan pertolongan jawaban. Mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Kami berdoa untuk situasi kondisi yang masih pandemi saat ini. Biar Engkau campur tangan ya Tuhan, supaya wabah ini boleh segera berakhir. Ada satu kebebasan dalam kami melakukan aktivitas tanggung jawab hidup kami. Semua usaha untuk mengakhirinya, termasuk di dalamnya vaksinasi, berkatilah. Sehingga itu boleh menghasilkan hasil yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan bagi bangsa rakyat Indonesia, Tuhan selamatkan seluruh bangsa ini. Dan Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami, sertai beri kemampuan, hikmat dan bijaksana untuk mereka dapat menjalankan otoritas yang diberikan dengan cara yang baik. Demikianlah akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Hati yang takut kepadamu Tuhan datangkan, sehingga mereka mempunyai hati yang jujur dan tulus melakukan bagian tanggung jawab mereka. Lengkapi dengan hikmat dan bijaksana, lalu Tuhan diagungkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memakai juga seluruh jemaat-Mu yang ada, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, di waktu Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami rindu bukan hanya diri kami, tetapi banyak orang yang lain juga dapat diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pegang janji firman, orang yang beribadah diberkati Tuhan. Sebab itu curahkan berkat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang telah beribadah bersama-sama. Kerja, usaha, kebutuhan nafkah, mata pencarian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana dan masa depan mereka, Engkau memberkatinya. Hidup iman rohani mereka Tuhan berkati. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar, menjadi dewasa, kuat di dalam Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Usai ibadah ini kami akan kembali. Tuhan pimpin sertai kami. Hantar dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Tuhan pelihara kami seminggu yang akan datang. Dalam proteksi-Mu kami ada dan bergerak dalam hidup ini. Kami menikmati kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah siang hari ini. Haleluya.